Oke, jadi ada satu video yang menginspirasi aku untuk bikin video ini, mana si orang ini menjelaskan perubahannya pada perspektif untuk menilai kedewasaan seseorang, dimana itu bermula ketika dia melihat temennya yang apa-apa temennya ini tetap tenang, mau temennya ini kalah temennya ini tetap menang, mau menang pun temennya ini tetap tenang gitu. Dan mungkin ini bisa direversikan atau direlatable dengan generasi kita, generasi strawberry, dimana generasi kita itu mungkin kelihatannya strawberry itu luarnya tuh cantik. Kita tuh generasi kita tuh menurut aku juga keren-keren sih, kayak kita punya banyak skill, kita bener-bener aktif, kita bener-bener udah berada di generasi yang beda, udah berbasis IT, kita udah bisa apa aja. Generasi kita tuh sebenarnya luar biasa banget, cuman sesuai namanya strawberry itu kalau udah digencer gitu dia tuh lembek, dan dimana kita sekalinya ditekan, kita kalau udah tertekan sedikit aja itu kita gampang depresi, gampang stres. Dan mungkin ini yang menjadi PR buat kita semua adalah untuk punya kecerdasan emosional. Dan rata-rata orang-orang yang punya kecerdasan emosional yang rendah, ciri-cirinya itu mereka gak sabaran, suka marah, suka ngeluh, suka mikirin hal-hal yang negatif, dan juga gak bisa punya controlling atas dirinya sendiri untuk tahu gitu apa yang mereka butuhin atau dengan yang mereka inginin. Nah, untuk cara ngatasinya gimana? Pertama adalah, kalau ada apa-apa terjadi atau kejadian, jangan langsung nyeplos, jangan langsung bereaksi, mikir dulu. Berhenti sejenak, mikir dulu. Sebenarnya ini ada mungkin rumusnya gitulah di filosofi teras, pernah baca. Kalau nggak salah itu metode STAR, panjangannya apa aku lupa, cuman intinya kalau ada apa-apa itu coba berhenti dulu, analisis dulu, baru ngerespon, dan jangan ngeluarin refleks respon, karena kita kebiasaan kalau ada kejadian apa kita pasti refleks ngasihnya respon ini gitu. Yang kedua, punya empati yang tinggi sama orang lain. Jadi orang yang punya kecerdasan emosional ini itu jam terbangnya itu udah tinggi, dan bukan cuman jam terbang untuk dia ngontrol emosinya dia sendiri, tapi juga jam terbang untuk sebelumnya dia tuh mengamati keadaan atau kondisi di sekitar dia. Jadi karena dia juga udah terbiasa untuk mengamati ini, hasilnya seperti apa, progresnya seperti apa, jadi dia tuh udah jadi si paling suhu atau si paling ngerti keadaan. Jadi makanya ketika ada problematika apa, dia tuh udah paling tahu lah kuncinya seperti apa, dan biasanya tuh paling efisien dan efektif gitu untuk caranya diaplikasikan, dan dia selalu melihat positivity gitu dari setiap kejadian, dan bagaimana kalau semisal itu terjadi di dia ketika dia menilai orang lain. Kita tuh sebagai orang yang punya kecerdasan emosional itu punya self acceptance yang bagus, tentunya penerimaan diri, makanya dia bisa menerima dan mau memahami orang lain, dan juga gimana caranya dia tuh selalu berpikir positif, apapun yang terjadi sama dia akan menerima itu. Terakhir dan paling penting, menurut aku paling penting soalnya ini adalah caraku sendiri, dan mungkin kalian bisa pakai ini, nggak ada dimanapun. Mungkin ada jurnal yang mungkin relate sama ini, cuman sebenarnya ini my own method, dan mungkin aku nggak pengen kalian salah kaprah. Adalah yang terakhir, yang ketiga adalah panggil orang-orang dalam diri kalian sendiri. Jadi ini tuh bukan kepribadian ganda gitu ya, dimana kita tuh punya banyak kepribadian dalam satu tubuh. Cuman maksud aku di sini adalah sebelumnya mungkin aku akan bahas latar belakangnya dulu. Jadi ini aku terinspirasi dari bukunya Alfi Shahin, judulnya Loneliness, tentang kesendirian. Cuman dimana ketika kita sendiri, kita tuh sebenarnya harus mengerti bahwa di dalam diri kita itu ada banyak sekali orang. Jadi kita tuh nggak pernah sendirian sebenarnya, karena di dalam dirinya kita itu ada orang yang paling bijak, ada anak kecil yang suka nangis, ada yang sebenarnya anak remaja juga yang suka main-main. Contohnya tuh mungkin nih yang mungkin aku alamin adalah ketika aku lagi menghadapi suatu masalah yang itu juga melibatkan dengan mungkin perdebatan gitu ya dengan orang lain. Di situ aku pasti refleks, aku akan marah, ikut mencerca. Karena apa? Karena mungkin di situ ada anak kecil atau inner child-nya aku yang lagi mungkin tertrigger gitu ya dalam diri aku dan lagi mendominasi. Makanya di situ aku mulai calling out mungkin sosok dewasanya aku dalam diri aku pengen kali ke dia, oke, kamu jauh sekarang, aku lagi butuh kamu, aku benar-benar fokus sama penyelesaian masalah ini gitu, bukan cuma malah membawanya sebagai air, atau aku malah ikut mengalir sama emosi yang aku rasain itu. Segitu aja teman-teman, semoga bermanfaat, see you at the next video.